Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Amelia Purwaningrum. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya berperan sebagai moderator. Di sini kami akan debat dengan mosi larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Banyaknya pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah tentu bukanlah hal yang asing lagi. Ya, membawa motor ke sekolah memang mempunyai dampak positif, tetapi di sisi lain pasti mempunyai dampak negatif. Seperti yang saat ini marak terjadi beberapa perkara, dikarenakan siswa membawa motor ke sekolah. WHO mencatat bahwa 1 juta orang meninggal dunia tiap tahunnya di seluruh dunia akibat kecelakaan. Kepada tim afirmasi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadatu Nur Ajiza dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya dari tim afirmasi. Saya dari tim afirmasi ingin mengajukan pendapat saya tentang membawa motor di sekolah. Saya setuju dengan pelajar yang membawa motor ke sekolah. Dengan mengendarai motor sendiri ke sekolah, bagi para pelajar tentu akan memiliki dampak positif, diantaranya yaitu yang pertama, dengan membawa motor ke sekolah, pelajar dapat menghemat waktu di perjalanan karena tidak harus menunggu kendaraan umum atau angkutan umum yang tidak jelas keberangkatannya atau kedatangannya yang akan membuat waktu pelajar terbuang sia-sia sehingga membuat pelajar terlambat sampai ke sekolah. Yang kedua, dengan membawa motor ke sekolah juga dapat menghemat uang saku pelajar karena uangnya tidak perlu terpakai untuk membayar angkutan umum. Yang ketiga, dengan mengendarai motor ke sekolah, pelajar tidak akan merepotkan orang tua yang harus mengantar jemput anaknya ke sekolah, karena tidak semua orang tua berada di rumah saat anaknya ingin berangkat ke sekolah. Banyak orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya supaya tidak terlambat, sehingga anak tidak diurusinya. Yang keempat, dengan membawa motor sendiri di sekolah, pelajar akan merasa lebih nyaman dan aman dibandingkan menaiki angkutan umum karena banyak penumpang lain yang mengganggu kenyamanan para pelajar seperti merokok, tempat yang sempit, dan sehingga pelajar berpikiran untuk tidak ingin menaiki angkutan umum lagi. Sekian dari saya, tim afirmasi. Kemudian, pernyataan berikutnya akan disampaikan oleh tim oposisi. Kepada tim oposisi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Septiana. Saya dari kelompok posisi. Saya di sini akan mengajukan posisi, yaitu posisi kontra. Saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa motor tanpa adanya SIM, karena secara aturan bagi pengemudi kendaraan motor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM dilarang mengendarai motor. Dan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan mendapatkan ancaman pidana kurang paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 juta. Dan meski dilarang untuk mengendarai motor, tetapi masih banyak para pelajar yang berani untuk membawa motor ke sekolah. Dan juga banyak dampak negatifnya, yaitu 1. Pelajar yang mengendarai motor ke sekolah bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. 2. Dan kita melakukan penjagaan ketat di beberapa jalur perjalanan. Pihak Kapolsek akan menahan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, termasuk para pelajar yang masih di bawah umur. 3. Pelajar yang terlalu sering mengendarai motor akan merasa bosan sehingga berinisiatif mencari hal-hal yang baru, seperti mendirikan segerombolan grup bermotor. 4. Mengendarai motor itu tentunya hal yang sangat menyenangkan bagi para pemula, karena mengendarai motor adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Hal itu bisa saja menurunkan konsentrasi belajar siswa karena memikirkan kesenangan berkendaraan menurut aparat kepolisian. Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan siswa di bawah umur untuk mencapai puluhan ribuan kasus. Salah satunya sebelum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Sangat disayangkan kasus siswa membawa motor baru menjadi perhatian setelah banyak dampak negatifnya ditimbulkan. Semua pihak
harus bersatu padu dan bekerja sama dalam menindak siswa yang membawa kendaraan motor, mengingatkan masih banyak siswa yang melanggar dan dampak negatifnya yang ditimbulkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana pendapat tim afirmasi tentang dilarangnya membawa sepeda motor ke sekolah? Kepada tim afirmasi, silahkan mengajukan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini sebagai tim afirmasi. Saya setuju apabila seorang siswa membawa motor ke sekolah tanpa membawa SIM, karena hal itu wajar. Karena anak sekolah dominan masih di bawah umur, dan jika mereka ingin berangkat sekolah menggunakan motor tersebut, siswa dapat menghindari sisi negatif dari angkutan umum, seperti berdesakan, bau keringat, dan terkadang siswa juga tidak mendapatkan tempat duduk yang layak. Jadi, cara belajar siswa di sekolah akan terganggu, seperti siswa tidak akan konsen belajar. Jadi, menurut saya, kalau misalnya siswa-siswa membawa motor ke sekolah, itu wajar-wajar saja, karena itu dapat menghemat waktu dan biaya. Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat tim oposisi tentang dilarangnya membawa sepeda motor ke sekolah? Kepada tim oposisi, dipersilahkan mengajukan pendapatnya. Nama saya Kutsia dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini sebagai tim oposisi. Saya sebagai tim oposisi, saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa motor tanpa SIM. Misalnya, ada pelajar yang membawa motor ke sekolah. Sebaiknya orang tua harus menghantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Jika memang ayah atau ibunya tidak bisa mengantar atau menjemput, pelajar tersebut dapat naik kendaraan umum. Bisa juga naik bus sekolah, atau juga naik ojek langganan atau minta antar keluarga yang sudah mempunyai SIM. Misalnya, kakak, om, atau tante. Bukan hanya itu saja, karena dalam secara hukum juga sudah ditegakkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Jika melanggar akan dijerat pidana berdasarkan pasal 28I Undang-Undang LLAJ yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki SIM sebagaimana disebut pada pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan selama 4 bulan atau denda 1 juta. Adapun hal negatif bagi pelajar yang mengendarai motor tanpa SIM yaitu 1. Bolos sekolah. Biasanya pelajar yang membawa motor ke sekolah akan bolos, terutama pelajar laki-laki. 2. Kebut-kebutan. Banyak pelajar yang kebut-kebutan di jalan dan merugikan pengendara lain. 3. Kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan diakibatkan pelanggaran. Sekian, terima kasih. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada tim afirmasi dan tim oposisi yang sudah mau mengajukan pendapatnya. Jadi, kesimpulannya adalah motor memang mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Motor juga bisa membuat aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar, terutama aktivitas para pelajar dan aktivitas para pekerja. Namun, aktivitas akan terhambat apabila tidak berhati-hati dalam berkendara. Maka dari itu, dibutuhkan peran orang tua untuk menasihati dan mengajarkan anaknya yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar untuk bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Kejadian apapun bisa terjadi di luar dugaan sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu, diperlukan kehati-hatian dalam berkendara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berkata atau berucap, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.